Oh, kono kita. Wis to. Wis Urung enek pesertane iki. iya wis ngomong. Nangis sih. Oke teman-teman, sambil di komen suaranya ya. Cek Udah sound. jelas belum? Sampean. Nih sama Mas Aziz ini. Itu apa ya kok gede banget ya? Mohon dong di feedback kamu Mas Aziz. Suaranya. Aduh. Ini ada cie siapa nih? Ewi. Aduh, siapa lagi? Ya mak kayak Halo, Awi Nur. Widya on fire. Halo Widya. Siapa lagi? Mbak Widya. Suarane lho. Suaranya udah Coba dites On belum? suaranya. Apa lagi nih? Ana Saida. Oi. Ana. Suaranya udah oke belum? Suaranya. Berarti oke, Zainab. Tes suara sama gambar, nek gambarnya wis oke lah. Oh, udah jelas, Udah jelas ya. Wis, Yuk. Kita mulai ya, teman-teman. Ini kita ya kayak podcastnya Deddy Corbuzier. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah namatu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina al-ayalah. Pokoknya itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Senang sekali kali ini saya yang bertugas dari Klik Surakarta. Pokoknya alhamdulillah bersyukur bisa menemani Ustadz Yosi Al-Muzani. Saya kok kayak gimana ya? Ya sebenarnya udah biasa nge-MC tapi ini nge-MC online ya. Biasanya kalau saya offline, jadi sering di ini banyak langsung di feedback lah di depan itu, jadi langsung tanya jawab. Ini baru 5 ini, memang pesertanya cuma 5. Kalau di situ di Klik Yosi ada 10, lumayan lah. 15. Oh, tambah lagi. Ya wis lah itu pokoknya calon-calon penghuni surga. Amin. Karena setiap kajian Kita kan pengen dilihat Allah aja. Asik. Ya, setiap kajian kata guru saya ya, ada malaikat yang membentangkan sayapnya dari bumi sampai langit ke-7 itu. Dan malaikat itu enggak berhentinya berdoa, Bos. Jadi mereka berdoa untuk kita yang di mana? Di dalam majelis kita. Saya nganggap saya ini majelis ya, kalau teman-teman nggak tahu. Saya pengennya ini kayak kita tongadun ini belajar. Yang kali ini temanya rabi tenanan ora dolanan. Artinya ini karena ada yang dari Papua mungkin. Ada mungkin dari Sulawesi, ada teman-teman. Pokoknya di komen ya yang aktif nanti dari Sulawesi. Ada hadiahnya. Saya ada hadiah, Risto. Pokoknya beneran kispre mau. Kalau mau hadiah nanti request juga bisa. Requestnya hadiahnya ini dong, boleh. Ada buku tata namanya. Ustaz ada buku tuh. Punya buku banyak dia. Jadi artinya rabi itu nikah. Tenanan itu bener-bener nikah ya. Bener-bener nikah, rabi beneran. Ora dolanan, tidak. Ora itu tidak, dolanan itu main-main. Jadi tema kita kali ini ya nikah beneran, bukan main-main. Maksudnya apa ya? Ini bisa dua maksud sih. Maksudnya bagi yang mungkin sudah nikah itu jadi nikah beneran. Jadi kalau udah nikah ya nikah beneran. Kalau yang mau penjemputan itu ya jangan main-main. Jadi ya kayak Rasulullah ya yang disunahkan itu ya kalau udah ta'aruf terus nador lihat gitu ya, saling melihat, udah tanya jawab ya udah dikitbah tanggal kapan, Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, silahkan. Habis itu
akad nikah, yaitu dimaksud tenanan, tapi nanti lengkapnya sama beliau yaitu versi saya. Versi saya. Jadi dari judul itu ya kita sebagai umat Islam ya, sebagai muslim ya harus sesuai tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Seperti itu. Enak juga, nyaman. Kalau saya sendiri sih udah ini beberapa kali percobaan. Masih belum beruntung. Saya juga single lila, jadi masih nanti butuh wejangan beliau. Waduh. Gimana enaknya? Ini biasanya ada ini, Tat. Apa namanya? Apa? Kalau di sini ini ada ini. Kalau ada di offline itu ada ini yang tepuk tangan itu, ini ada nggak ya? Klap gitu deh. Ciru. Nggak bisa. Aduh, ini pakai apa? Ini tambah. Wow, tambah ini 70. Oh, berubah lagi. Ini tambah 1070. Wah, nggak apa-apa lah. Pokoknya gitu asik. Kita ngobrol santai kayak Deddy Corbuzier tadi, nyantai. Intinya apa? Intinya kita mohon sama Allah ya ada ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat itu gunanya apa? Berdua menurut saya. Yang pertama itu memang digunakan untuk kita sendiri, itu satu. Ilmu yang bermanfaat yang kedua bagi saya loh ya, ini dikasih tahu sama temennya, sama ke orang lain ya, bisa jamaah atau siapa lah. Intinya yang jangan sampai, kan udah tahu tuh pokoknya ada jurang, kita udah tahu kasih ada ustaz, di situ ada jurang, yaitu ilmu ya, kita kasih tahu ke yang lain, jangan ke situ, di situ ada jurang. Itulah gunanya ilmu. Yang pertama bagi dirinya sendiri, yang kedua untuk orang lain. Ini kita belakang-belakang ini tidak apa-apa, kayak The Virgin itu. Video klipnya itu. Padahal gue nggak paham. Oh, nggak paham. Astaga. Aduh. Ya, mana nih pasukan? Halo Rosita, Ririn, ada Nururita, ada Santi, Sartika. Oh, siapa ini? Prita Tamara 17. Weh, keren. Jadi situ, kalau di situ ada Mbak Desi, ada Mbak Widya. Banyaklah pesertanya. Nururita, halo Nururita. Baik, kan gitu opening ya. Apa istilahnya pembukaan dari saya? Sok Inggris. Sok Inggris itu ya. Dikit-dikit Inggris. Jadi biar apa? Biar nyambung ya sama tema kita. Jadi ada judulnya, ada yang akan kita bahas. Bahasnya biasanya nanti melebar atau mengerucut? Ya ngalir. Kalau ada pertanyaan bisa langsung. Bisa langsung. Oke, teman-teman nih. Atau pertanyaan semua juga nggak apa-apa. Janganlah diisi dikit lah. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan tentang pernikahan atau menikah ini jangan main-main. Ojo dolanan tadi ya. Harus tenanan yang sungguh-sungguh ya. Kalau bahasa Qurannya Mas Tatotum ya kalau nggak salah. Yang bahasa apa ini? Yang tenanan, nikah tenanan harus Mas Tatotum ya berarti. Ya kemampuan lah. Kemampuan. Kalau sudah nikah tenanan terus ada yang berpisah itu gimana? Yang nikah tenanan, terus yang nikah beneran, terus terjadi pisah gitu? Ya semuanya atas izin Allah, Bos. Tapi kan tetap ada. Sebentar, itu nanti jelasin nanti. Oh, nanti. Kita Malah mancing. Kita lanjut ke judul dulu. Okay. Judul. Karena ini nanti rekamannya diupload ke YouTube. Upload. Oh. Mohon maaf ya. Saya mending upload ya. Upload ya. Oh, lah itulah. Asik. Oke, jadi balik ke judulnya rapi tenanan, nikah beneran, Mas Tato pun benar-benar sekuat tenaga, orang julanan. Jadi nggak main-main. Maaf ya yang gitu agak belakang. Monggo Tat, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'd. Makasih banget sama Mas Aziz lah, ditinggal ngilang ya. Jadi kopi. Jadinya Yusi makasih banget ke Mas Aziz yang
di tengah kesibukannya, di tengah turbulensi hatinya, masya Allah masih mau menyempatkan untuk bisa nemenin Yosi, ya bukan dampingi. Kalau dampingi istilahnya kayak ada strata saja. Saya pembicara, beliau MC, enggak. Karena memang kita di klinik nikah ya nggak gedein orang, nggak gedein komunitas, tapi ya pengennya sih dakwahin Islam aja ya lewat apa yang kita bisa, dan tentunya dengan gaya kita ya kan? Podcast. Oke teman-teman, jadinya bersyukur itu Mas Aziz sudah nemenin, dan tentunya bersyukur bisa Allah kasih kesempatan berjumpa dengan teman-teman ya, berjumpa dengan teman-teman semua dan dari manapun Anda. Dan salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita langsung ke tema ya. Nanti kita TikTok aja ya, bukan aplikasi tapi TikTok. Cicet kok TikTok. Jadinya rabi tenanan ojo dolanan. Nah, jadi yang dimaksud Mas Aziz tadi Mas Totok itu adalah al-ba'ah sebenarnya. Masalah kemampuan, masalah kudroh. Jadi kalau beneran Anda jemput, Anda sudah menikah, ingat, jemput nikah ataupun ngerawat pernikahan, sebenarnya yang harus benar-benar kita upgrade terus itu adalah masalah kemampuan ya. Masalah kemampuan, masalah kapasitas lah bahasa kecenya. Masalah kapasitas. Bukan yang kita drive terus, kita dorong terus, itu adalah keinginan ya kan. Karena ketika kita selalu fokus kepada semua keinginan kita, jatuhnya kebanyakan adalah ya nafsu teman-teman. Dan kita sering banget ngerasa bahwa apa-apa yang kita inginkan itu ya ini terbaik lah, ini baik lah, ini paling oke lah, dan lain sebagainya. Padahal belum tentu apa-apa yang kita inginkan itu terbaik menurut Allah ya. Kalau terbaik menurut kita ya, tapi terbaik menurut Allah lain ceritanya. Makanya teman-teman, ini tadi temanya adalah rabi tenanan itu ya, kalau untuk menikah harus serius. Karena ini terkait separuh nasib agama kita. Dan juga masalah pernikahan ini nggak berhenti nanti kita sama kita, ya. Lo kali ya. Sama saya dengan istri saya, atau Anda dengan pasangan Anda kelak. Tapi nanti apapun yang kita ukir di dalam sejarah pernikahan nanti itu akan berefek, berimbas kepada anak cucu keturunan. Makanya harus serius, ya kan, harus serius. Kita benar-benar pengennya juga ya meninggalkan jejak kebaikan, meninggalkan legacy, meninggalkan warisan yang luar biasa teman-teman. Karena satu kebaikan yang kita perbuat, yang kita sampaikan kepada anak kita itu serius, kansnya besar juga akan ditiru sama anak kita untuk berbuat baik kepada cucu kita. Jadi sistemik teman-teman. Tapi kalau berbuat baik ya sistemik juga. Sistemiknya adalah jadi pahala jariah. Ya, tapi kalau yang keburukan yang dilakukan ya bisa jadi dosa jariah, kan serem banget. Wes kalau ngobrol terkait pernikahan mau beberapa jilid, mau berapa buku nggak akan habis-habis teman-teman. Ya kan, apalagi membahas terkait pasca nikah. Dan sekarang saya nggak tahu, ini perlu ngobrol nih sama Mas Aziz. Jadinya masa ada sih yang dikatakan orang jemput nikah ini asal-asalan atau enggak serius atau mainan atau dolanan. Ini gimana nih menurut pendapatnya Mas Aziz, seperti apa? Kalau di lapangan banyak apa contoh kasusnya? Contoh ya paling realita ya pacaran pasti. Oh, pacaran. Iya, itu mereka umumnya, ya saya juga dulu kan. Nganggapnya itu juga semacam penjemputan sebenarnya kan. Nggak tahu ya, waktu umum lah pada umumnya itu dianggap penjemputan. Oh, intinya mereka masih mengira persiapan untuk nanti lebih kepada jenjang yang serius itu
kenalannya, prosesnya pakai pacaran itu. Oh. Tapi saya kok lebih tertarik kepada fenomena yang Yosi capture, yang Yosi teropong, Oke. yang Yosi benar-benar rasain adalah dia bener udah paham. Ini yang sisi ngeri ya, Yosi ngomong yang sisi ngeri aja. Mungkin ini perlu dibuka karena ya masih saja ada oknum. Ada oknum yang masuk atau memanfaatkan kesempatan di tengah-tengah ketulusan orang, di tengah-tengah keikhlasan orang, Siap. di tengah-tengah orang bersemangat di dalam dia ikhlas menjemput via caranya Allah, ta'aruf ya, ta'aruf Islami ya. Dan ta'arufnya untuk nikah, Bos, bukan untuk yang lain. Jadi masih ada yang udahlah, ada yang bilang gini. Kan saya sering menyampaikan dimanapun Anda, ya kan, ketika mau ta'aruf, syaratnya adalah Anda siap nikah atau di atasnya. Jangan cuma niat saja, karena kadang-kadang ada yang berfantasi itu sampai pengen ya rasain kayak waduh Ustaz Dimas, Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf ini muridnya sudah sama saya Ustaz. Masih jomblo Ustaz, jadinya tolong dicarikan Ustaz Dimas. I love you. Jadinya memanfaatkan tadi ngeri, memanfaatkan ketulusan orang, memanfaatkan keikhlasan orang itu dengan apa? Kayaknya kok apalagi udah masuk biasanya kalau yang ikut-ikut kayak gitu, itu akhwatnya lebih banyak. Kayaknya kok mudah ya. Gimana sih cara rasanya ta'arufan itu? Jadi iseng-iseng berhadiah itu. Tapi kan ini kan ngeri. Saat Anda menikah dengan kesempitan niat, nikah dengan niatan yang remeh-temeh, itu kan mengerikan teman-teman. Karena serius, apapun yang kita kerjakan yang dinilai sama Allah adalah hati kita, ya. Dari awalnya itu seperti apa? Awalnya itu seperti apa? Tulus gak? Atau cuma modus? Atau masuk nikah niatnya coba-coba? Gak ada, Bos. Karena kebanyakan serius. Kalau Yosi ini nemenin meet up, bahasanya nador itu, mau nikah itu, yang benar-benar dia ketika sudah siap nikah itu kan knowledge-nya dapat, ilmunya dapat, imannya aja nggak usah ditanya lagi. Karena biasanya orang kalau jodohnya belum hilal-hilal, coba gimana? Dia otomatis deket sama Allah. Serius. Allah itu kalau pengen Anda baliknya cepet, dikasih masalah, atau keinginan Anda yang benar-benar Anda pengen banget, itu ngasihnya nggak langsung. Tapi saat nanti ngasih, biasanya kejutannya luar biasa. Intinya Anda itu kayak pahlawan loh, menang carry itu menang belakangan, asik-asik ya, seperti itu. Jadi biasanya kayak gitu. Tapi kadang-kadang kenapa Allah nggak jadi ngasih surprise, Allah nggak ngasih hadiah kaget tuh? Karena Anda nggak sabar, suudon dulu, udah prasangkanya nggak baik dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada yang ya tadi yang saya selaku bukan pemerhati, pelaku broker ya, itu ada Mas Yan. Dan kalau ditanya banyak mana antara akhwat sama ikhwan, banyak mana antara cewek dan cowok, banyak cowok yang main-main, yang nyoba-nyoba. Lah filternya gimana? Loh, bukan filternya susah, nggak bisa. Tapi setelah itu tahulah orang gayanya saat nador itu kan tahu. Aduh, aku kok. Enggak, serius enggak. Gue nggak ngomongin lu. Gue ngerasa loh. Jadinya ada yang seperti itu. Ya, jadinya tapi ingat teman-teman, itu oknum. Jangan digeneralisir. Ketika saya bilang seperti ini ya kemudian langsung takut ta'aruf. Ingat, kalau lihat ta'aruf itu lihat ajarannya, bukan yang menjalankan ta'arufnya. Kalau teman-teman melihat menjalankan ta'arufnya, pasti kita melihat atau ketika kita meneropong bahkan mengintip mesti kayak nggak sempurna ini, ya jelas lah. Yang namanya makanya Muslim laisa hunaka fil mi'ah. Kalau muslim dan muslimat tidak mungkin 100%. Tapi kalau muslim
fil mi'ah. 100%. Mi'ah fil mi'ah. 100% teman-teman. Makanya sering yang bermunculan pertanyaan itu, Ustadz, kenapa yang ta'aruf trauma, yang ta'aruf gagal dan karena yaitu apa ya? Ya namanya kenalan kan harus siap ditolak dan siap diterima, Bos. Ya kan? Gak melulu wah ini pakai caranya Allah syar'i kemudian langsung ACC gitu ya, enggak juga. Ya kan? Pasti ada kegagalan, juga ada keberhasilan. Yang penting adanya keberhasilan tidak membuat kita bangga atau merasa kita punya kemampuan lebih daripada yang lainnya, malah produksinya harusnya syukur. Tapi Kalaupun ketika gagal tidak putus asa. Yes. Tidak putus asa. Tapi ya benar-benar kita bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sih kalau yang cuma misal yang paling gampang selain misal kalau pacaran tuh udah jelas dia asal-asalan. Bukan nggak asal-asalan lagi. Memang niatnya asal-asalan. Ya asal-asalan banget karena serius. Dia hanya memenuhi dimensi cinta, dimensi kecocokan saja. Padahal itu ya kecil teman-teman, kecil banget. Serius, kecil banget. Bahkan nanti kalau sudah nikah lama banget itu mawaddah sudah sulit. Nah, coba keriput, mawaddah kan ada cinta bergelora saat di pasangan tuh ada sesuatu gitu. Kan kalau ya suami masih bugar, masih kerja dan lain sebagainya, karena duitnya sesuatu yang bikin bergeloranya itu. Kalau sudah tua biasanya karena jadinya pengalaman hidup. Tapi kan yang bikin bergelora ada kan, cuman bergeser apa gitu kan. Lebih naik lagi. Oh. Bukan bergelora tapi udah kayak ya kagum lah. Okay. Dari perangainya sampai gitu, makanya sampai keriput pun tetap setia. Loh, gimana? Gue aja belum ngelakuin. Tapi saya kan mesti nanya nih sama mbah-mbah juga, kenapa kok masih setia? Padahal kan sebelah masih kenceng tuh kulitnya ya kan. Ya tergoda ada tapi ya itu. Beliau yang menemani saya saat sulit dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Makanya teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang saya yang saya maksud dengan main-main adalah Anda hanya fokus kepada kepada like and dislike, cinta nggak cinta, tapi benar-benar ternyata Anda kajian juga jarang, punya buku pun 1-2 itu masih plastikan, ya kan? Kalaupun sudah dibaca, minjem punya orang lain, ya kan? Seminar gak pernah, pelatihan juga gak pernah, apalagi naik lagi ketika kelasnya sudah punya mentor, atau kelasnya lagi konsultan. Loh, di bisnis aja Mas Aziz paham. Jadi untuk dapat bisnis yang bagus kan perlu mentor ya, bener nggak? Yes. Nah, dan karena dia bisa ngarahke bos. Nah, mau nanti mengalami kerugian udah ada tanda-tandanya, ini untung enggak gitu. Oke, inilah pertolongan Allah muncul di sini nih. Kalau misal ini pengalaman, misal ada yang curhat sama Mas Aziz bab usaha, kemudian dia kan udah gagal gitu. Udah gagal, mungkin ya sedih, tapi sedihnya itu masih bisa diatur. Tapi kalau udah gagal taruh dan lain sebagainya itu bisa gila kadang-kadang. Makanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, dari perasaan yang gelisah. Alhammu itu kan gelisah itu berarti kan masa depan, Bos. Ya Allah, kalau ditolak-tolak terus gini sampai kapan? Putus asa, Bos. Jangan putus balantai asu. Tapi kalau wal hazan itu ya yang sudah terjadi. Padahal ya sedih boleh, tapi jangan sampai sedih ini menguasai kita sehingga sedih ini menggantikan posisinya Allah. Masa coba kalau sedihnya dari wanita berarti Tuhannya wanita dong. Betul. Bikin sedih. Ketika kita sedihnya itu misal karena ketinggalan sholat subuh, nggak tilawah, kemudian kita sedih lah, ini bergizi.
Tapi kalau cuma gagal ta'aruf, ya kan, muncul soundtrack ku menangis. Bukan Samson. Oh, sama. Aku adalah lelaki yang pantang menyerah, Ya, betul. memikat wanita. Jadinya pantang menyerah ya, kita ambil cuplikan yang bagus-bagus saja. Ya. Makanya teman-teman, ya itulah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dan dua posisi hati ini benar-benar adalah sumber penyakit. Allah. Ya, sumber dari sumber penyakit itu adalah terlalu menggelisahkan masa depan dan terlalu sedih kepada apa-apa yang sudah terjadi. Ya, yang tidak sesuai keinginan kita. Bahkan penelitian bro itu Pripun? yang gila-gila cepet itu ya. Ah? Yang kasusnya di negara-negara maju, orang-orang yang gila itu penyebab pertamanya bukan karena kurang ini, kurang itu, tapi dia nggak bisa nerima kondisinya saat ini. Sesuatu yang dia cita-citakan ternyata nggak terjadi dan lain sebagainya. Makanya ya kalau pengen rabi tenanan tentunya narasinya adalah kita sungguh-sungguhnya adalah kepada apa? Mujahadahnya kepada apa? Kepada persiapan, kepada menjaga kesucian. Kalau yang nggak tenanan ya sudah, cuma sing penting cocok dulu ya. Kita membangun interaksi dulu ya kan. Ketika nanti kok cocok baru kita persiapan. Wah, ini nanti terbalik-balik. Ya, seperti itu. Itu sih, ini jam berapa sih? Oh, masih lama. Ini kita buka tanya jawab aja atau Mas Anjus mancing Yosi lah. Ada yang tersindir nih kan. Oh. Wah, Aziza. Ayo Aziza kalau mau tanya silakan loh. Yang tersendiri Yosi lahir batin, Mbak Aziza enggak. Bukan Mbak Azizanya, netizen. Maksudnya gue enggak maksud nyindirnya. Jadi teman-teman itulah. Itu Ya. realitanya buat semua, buat saya juga. Pokoknya rapi tenanan ora dolanan. Ini masih dan rata-rata hari ini kan banyak yang masih mainan kan, Bos. Iya, Bos. Tapi Ya, enggak maksudnya bukan tapi maksudnya neropong yang namanya harusnya nikah itu kan kompleks banget. Bahkan nggak ada sekolah resminya. Alhamdulillah sekarang banyak ini lembaga-lembaga yang ngurusi itu ya, swasta atau yayasan mungkin. yayasan dan lain sebagainya. Bahkan Kalau dulu kampus gitu kagak ya. ada, kagak ada. Jadinya ya ini benar-benar ya tanda keseriusan itu adalah ketika kita sungguh-sungguh menginvestasikan harta kita, kemudian diri kita untuk upgrade diri. Dan ingat teman-teman, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 111 berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bayangin, Allah itu teman-teman udah yang punya kita, yang menciptakan kita, tapi masih menggunakan diksi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli tarau innallaha ashtara minal anfusahum, diri kalian dan harta kalian. Dan alat tukarnya itu gak imbang, Bos. Diganti nanti dengan surganya Allah Ta'ala. Makanya teman-teman, pilihannya kalau di dalam penjemputan, saya gambarin ayat ini pakai capture-nya penjemputan ya. Kemudian yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Di dalam penjemputan itu teman-teman, pilihannya cuma dua. Anda menang, fayaqtulun itu membunuh. Kalau ini konteksnya kital, di dalam jihad-jihadnya kital, perang, kita membunuh atau fayuqtalun, kita terbunuh. Kita kalau di dimensi penjemputan gimana coba? Kita itu menang pakai jalurnya Allah, ta'aruf sukses tanpa ada noda-noda hitam. Tapi kalau kita wayuqtalun, kita terbunuh itu ketika kita yaitu terpleset. Akhirnya kan setan ngakak-ngakak itu. Hahaha. Aziz kepleset. Itu kan pilihannya cuma dua, teman-teman. Makanya harus sungguh-sungguh. Dan ingat di dalam fayaqtuluna wa yuqtanun, fayaqtuluna wa yuqtanun, ini harus ada ilmunya.
ya iman udah nggak usah ditanya lagi, ya. Tapi kadang-kadang ada yang sudah ya merasa pemahaman keislamannya udah bagus, itu ingat loh ya, pemahaman itu kadang-kadang belum masuk kepada spiritual. Spiritual itu kan ruhnya, rasanya seperti apa? Kalau Ya kan? merasa itu sifat iblis loh itu. Apanya? Merasa itu sifat iblis. Iya, kalau ini rasa. Rasa itu maksudnya ketika sholat, ketika Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar, sekalanya kecil ya. Gagal ta'aruf ditolak rapopo. Karena Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Itu loh, perasaan ada rasanya itu. Kalau cuma sekedar tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Besar, kemudian enggak ada efeknya di hati kan, ya percuma, Bos. Ya. Percuma itu dalam arti enggak terlalu maksimal dampaknya kepada diri kita. Ingat loh ya, fayaqtuluna wa yuqtanun. Ya kan, wa'dan 'ala Allahi, yani innallaha ashtara min fayaqtuluna wa yuqtanun wa'dan haqqan 'ala Allahi 'aunuhum. Ya kan? Jadi benar-benar kita harus ya percaya ya apa yang disampaikan Allah ya benar-benar adanya. Ya, benar adanya. Pasti haqqan 'ala Allahi 'aunuhum. Jadi benar-benar nggak ada yang dari Allah itu main-main. Makanya kalau masuk di konteks ini, jadi harusnya kita nggak ada lelah lagi, nggak ada putus asa lagi, karena ya kita sudah dibeli. Dan ingat nanti kalau kita sungguh-sungguh dalam jemput, kok ternyata, ya naudzubillah ya, jangan dulu ya, sampai meninggal belum dapat jodoh ini tetap gantinya al-jannah. Barang siapa yang dia benar-benar di saat jomblo itu sungguh-sungguh mujahadah dan jemput dan sungguh-sungguh beliau itu benar-benar menjaga kesuciannya, ya ini luar biasa. Termasuk maaf yang udah janda, udah duda gitu. Oh iya. Itu kudu fight terus. Iyalah, kudu fight terus. Gimana? Karena wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Ini salah satu bukti kebenaran Al-Qur'an itu. Saya lupa ya. Jadi ada penelitian terkait partikel, atom dan lain sebagainya. Itu ternyata semuanya berpasang-pasangan. Kalau itu aja berpasangan, apalagi kita manusia, ya kan? Ya, benar-benar kita butuh itu. Makanya ya teman-teman tadi senang banget. Saya baca ulang ya. Kalau dipatah-patah kok lupa saya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fillah. Ingat, yuqatiluna fi sabilillah tadi. Kalau yuqatiluna fisabilillah, kita jemputnya ya fi sabilillah, pakai jalannya Allah. Ya. Fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'ala Allahi 'aunuhum wa'dan haqqan 'ala Allahi 'aunuhum. Jadinya itu kita bermujahadahnya itu pakai jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada pertanyaan. Alhamdulillah. Piye moco niki? Ini bacanya miring tar. Saya bacakan aja lah. Ustadz mau bertanya, ada seorang laki-laki yang berniat melamar saya. Wow, Widya Setia 96 nih. Ya. Tapi saya belum yakin karena saya masih ingin membantu adik saya kuliah. Gimana ya Ustadz? Ingin menikah tapi masih belum yakin karena itu. Nah, gimana Ustadz? Ya sebenarnya kembali lagi, masalah siap dan tidak siap ini bukan pada kita teman-teman. Tapi ketika kita sudah ada perasaan siap dengan melihat indikator terkait bagaimana iman dilihat dari amal yaumiyahnya, kemudian masalah keilmuan dilihat dari kebersemangatan kita bertolabul ilmi, kemudian berapa aspek yang sudah kita tatbik, kita laksanakan dari apa yang kita dapat di kajian-kajian. Indikator yang ketiga terkait skill pernikahan apa saja, soal masak, nyuci dan lain sebagainya, itu gendong anak dan lain sebagainya. Itu baru kira-kira perkiraan logika manusia. Tapi tetap itu tidak bisa kita menyimpulkan dengan cepat bahwa ini adalah benar-benar siap. Nah, benar-benar siap adalah saat Anda benar-benar mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya udah kayak gini, ya Allah,
untuk benar-benar pengen banget deket ke engkau wasilah mujahadah ini, benar-benar pengen ya Allah ngerayu engkau ya Allah untuk nurunin benar-benar jodoh saya, dan nggak masalah bilang seperti itu. Tetapi ya Allah, permasalahannya sebelum kau turunin dan lain sebagainya, kau deketin, kau pertemukan, sebenarnya saya sudah siap nikah atau enggak sih ya Allah, tolong ilhamkan kepada diri saya. Dan itu dipertebal lagi dengan Anda nanya kanan kiri, nanya teman Anda, jangan nanya mantan ya, nanya teman Anda, nanya orang tua, tanya guru-guru kita terkait kita. Karena yang bisa nilai kita objektif ya kebanyakan adalah orang lain. Itu sih. Kalau si mungkin Widya atau temannya ya ini ya, si kalian belum tentu Widya juga sih. Si Widyanya siap nih, si laki-lakinya juga siap. Toh setelah menikah kan juga masih bisa bantu adiknya kan? Oh bisa. Sekali lagi teman-teman, nikah itu tidak menghalangi impian-impian kita, cita-cita kita yang ingin kita raih. Serius. Sebenarnya ketika dimulai dari proses yang benar-benar sehat, proses yang tenanan, ora dolanan, proses yang beneran tidak mainan, itu serius, semakin menguatkan. Karena biasanya di tanggung satu orang, sekarang dua, ya kan? Ya tetap di dalam berjamaah, syarat berjamaah itu dua, ya kan? Tetap ada hal-hal yang tidak bisa secepat saat kita sendirian, bener gak? Tapi keberkahan itu ada. Dan ingat doanya double, bos. Doanya double. Ya kalau gini kan, kalau misalnya di Mas Aziz, ya karena mancing nih muncul lagi, alhamdulillah Allah ngasih. Jadinya kalau seperti ini, pengen jawabannya kan mesti pengen yang kisi-kisi, langkahnya gimana Ustadz. Kalau langsung yang tadi kan kayaknya wah itu. Nah yang paling enak adalah ya sudah saat nandor, apalagi udah ada yang lamar nih. Saat kenalan sampaikan, Mas nanti saya boleh apa namanya, wanita karir atau enggak? Enggak boleh, ya kan? Nah kalau enggak boleh nanti kalau kerja online dari rumah boleh. Tapi kalau nanti kerja online kan saya belum pengalaman Mas. Kalau hasilnya belum karena saya pengen bantu adik saya juga. Karena saya nggak pengen saat nikah saya malah kok ya orang-orang yang sudah membuktikan cintanya sama saya tinggalin. Ya nggak apa-apa sih kalau misal nggak cukup, nanti udah saya ngendel kalau kita jodoh. Itu kan dikomunikasikan, bos. Bisa. Karena memang ketika kita sudah menikah, teman-teman, itu harusnya istri jadi apa itu namanya, tim sukses suami untuk lebih berbakti lagi kepada orang tuanya dan lebih mencintai keluarganya, ya kan? Dan seorang istri menjadi tim sukses suaminya untuk lebih berbakti kepada orang tuanya dan semakin mencintai keluarganya. Itu sih kalau Yosi sampaikan seperti itu. Berarti masih bisa didiskusikan, masih musyawarah. Masih banget. Tapi nggak usah pakai perjanjian. Udah, itu nggak usah perlu dicatat pakai materai dan lain sebagainya. Dia kan yang kena, ya kan? Yang penting kan keterbukaan ya. Iya, keterbukaan. Ayatul munafiqin, idza hadatsa kadzaba, kadzab. Kalau dia ngomong, kemudian dia nggak patuhi omongan dia, tidak penuhi omongan dia, ya dia kena itu. Udah. Yang menguasai masalah hukum, punishment dan lain sebagainya ini Allah. Udah santai aja. Karena ada film yang apa itu? Apa? Perjanjian sebelum nikah itu apa namanya? Oh, ya itu. Nah, itulah. Ini ribet banget kalau dikasih kayak gitu-gitu, apalagi yang perempuan yang ngajak untuk ngisi perjanjian itu. Wah, itu kebanyakan perasaan si cowok sudah tertekan dan akhirnya awas nanti. Kalau kita sudah berkeluarga. Termasuk mungkin kasus yang lain. Ada perempuan dan laki-laki itu posisinya masih sama-sama kuliah. Itu kan kadang kepikiran, wah ini nanti ganggu rak kuliah ini kan, mengganggu karir kuliahnya ini. Itu kan juga kadang ada tanda tanya seperti itu, gimana? Kalau ini Yosi mengalami, saya nggak membuktikan. Kalau ngomong membuktikan tuh kayaknya udah ada alat ukur yang jelas, indikator yang clear. Saya mengalami, ya saya testimoni nyatanya, jadinya alhamdulillah
biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Yosi lulus juga wasilahnya adalah saat nikah. Ini masih kuliah, nikah. Iya. Itu ya ada semangatnya itu loh, kerjain skripsi enggak bab niat saja. Pas belum nikah itu ditanya udah bab berapa, Yos? Judul. Judul masih mending, Bos. Judul tuh masih mending, udah ada peningkatan, udah ke perpustakaan. Kalau ini masih bab niat. Serius. Belum ada judul berarti. Niatnya pun kadang-kadang masih salah ya kan. Bayangin aja. Ini parahnya bukan main. Tapi ketika ya itu tadi lah. Ini mungkin teman-teman nggak tahu ya. Tadi kita habis kajian. Ya bermula semuanya keproduktifan itu para sahabat-sahabiah itu munculnya semua dari kebahagiaan, kedamaian hati kita. Mungkin wasilah kedamaian hati itu datang saat ini Allah mendekatkan pasangan itu. Akhirnya damai itu. Jelas gitu. Jelas ya. Saya nggak bisa, Mas. Ini rasa, jadi nggak bisa disampaikan dengan kata-kata. Karena tidak semua rasa bisa di-deliver lewat kata-kata. Jazakallah khairan kasih Ustaz atas jawabannya. Mbak Widya nanti DM nomor HP-nya, nanti dapat hadiah pulsa. Serius nanti DM nomornya. Ya. Nanti ada hadiah pulsa ya. DM ke mana nih? Ya ini nih, klik Yosi lah. Kan kalau ini klik Yosi. Ke DM ke klik Solo aja, Pak. Klik Solo. Follow, DM kemudian dapat message. Oh, itu ada adikmu itu. Mana tuh? Iya. Oh iya. Halo, Mahmud. Sulit deh bacanya. Mahmud. Oke, teman-teman, seperti itu. Jam berapa ya? Jam berapa ini? Jam Yosi kan nggak terasa ini. Otentik. Dari sini ya. Ini ada nih. 47 masih ada 13 menit lagi. Boleh kalau mau bertanya, katanya tadi saya ada pasukan gitu. Nanti pasukan apa itu? Ada yang mau pasukan tanya gitu, nggak tahu sekarang pada menghilang. Oh ya. Karena mungkin lelah. Apa mungkin udah pada jelas mungkin, Dad? Ya. Oke ya, teman-teman, jadinya seperti itu. Jadinya ingat ketika kita benar-benar acuh kepada persiapan, kepada prepare, ya kan? Kepada prepare ya, ini termasuk dalam kategori orang-orang yang dolanan dalam nikahnya, ya kan? Walaupun sudah nikah, kemudian dia udah merasa udah ini akhir ending loh, ini repot loh ya. Padahal baru mulai. Itu baru mulai. Bahkan ketika sudah nikah harusnya coba logikanya harus lebih sering ikut kajian atau lebih jarang? Harus lebih upgrade lah. Iyalah. Karena apa? Udah jelas, Bos. Kalau kita hambanya Allah, kalau kita ini manusia, pasti ada masalah. Makanya kalau mau nikah, ya, atau kita itu mau berusaha nikah, atau kita nyari jodoh, itu pada intinya kita nyari masalah. Nah, nyari masalah. Loh, iya, tapi kan gini, Bos. Yeah. Nyari masalah. Karena ya dua orang yang tadinya belum kenal, kemudian disatukan, ada perbedaan-perbedaan. Tapi ketika persiapannya, keimanannya mantep, ilmunya mantep, mana bisa, Pak, menyihir masalah ini jadi momentum keromantisan. Okay. Kalau masalah tetap ada terus, gak mungkin ada orang yang masalah saya selesai, Mas, setelah ikut klinik nikah. Nggak iso. Kata guru saya itu, orang hidup itu selesai masalahnya ada. Setelah dikubur. Nah, itu namanya sudah N. Ya kalau sudah N ya itu udah tinggal hitung aja penantian yaumil hisab. Wah, ini yang ngomong juga lagi agak goyang. Berarti selama belum dikubur masalah ada terus. Iyalah, serius masalah ada. Kan ya kita ngomong care-carean aja lah, care-careannya apa? Ngomong jujur-jujuran aja. Kan masih jomblo sepelik-peliknya ya tetap siapa ya yang cocok untuk gua? Kira-kira tipikal seperti apa yang bisa menguatkan saya? Kemudian restu orang tua saya jatuh kemana ya? Wah, itu restu orang tua ini. Atau orang tua saya bahagianya itu kalau dapat mantu seperti apa? Tapi kalau sudah nikah macam-macam. Ya, pintu tantangan tuh dari mana-mana ya, dari mertua, dari orang tua. Bayangin aja.
orang tuanya sudah 4, ya. 4. Itu belum Pak D, Bude dan lain sebagainya, kadang-kadang ikut campur itu. Ada yang bapak ibu kita itu apa ya, cenderung ketika memutuskan tuh tanya kakak-kakaknya, dan akhirnya jadi pelik semua. Mantumu ya opo, mantumu itu gimana? Kok udah nikah 2 tahun kayak nggak ada semangat kerja. Wow. Kasihan anakmu, langsung kayak analis hebat itu. Datanya dipaparkan, padahal nggak bener-bener juga. Padahal yang tahu dapurnya adalah ya yang menikah, yang menjalani. iya, harus ada konfirmasi. Itu kan asumsi semua. Cuma ya'lamuna zahiran, cuma tahu yang dohir saja. Padahal dia lemas di rumah, nggak pernah keluar karena kerajaan bisnisnya di online. Oh, oke. Online itu the new business. Dia punya etos kerja juga, Iya. cuman online. Iya, tapi kan orang-orang terdahulu lihatnya kok lupa ngarep laptop, pakai headset dikira dengerin lagu ya apa, padahal tilawah yang didengerin, telekonferensi, dia main konsultan apa. Luar biasa. Jadinya teman-teman ya itulah. Tapi kalau yang sudah nikah tadi, kalau bahasa Yosi adalah ya selalu orang yang belum menikah, problemnya yang jomblo itu ya masih ya nggak lebih dari drama Korea, teman-teman. Ya, kelokannya kayak apa, tikungannya kayak apa, tajamnya kayak apa, ya, enough ya, cukup drama Korea. Tapi kalau yang sudah menikah serius, macam-macam. Ya kan? Karena coba ada orang kalau di majelis itu assalamualaikum, tapi kalau di depan istrinya kayak gak ada kemampuan bisa menaklukkan jamaah luar biasa. Ini saya ngomong sendiri saja. Kadang-kadang juga saya seperti itu udah. Kenapa kok bisa gitu? Ya gini bos, orang itu kalau di luar keluarga kan cepet trust sama kita. Karena cuma lihat takjub, Allah ya, omongannya kok renyah banget, asik. Ustadznya nggak bikin ngantuk dan lain sebagainya. Nah, kalau yang udah anak istri udah udah 24 jam di rumah. Iya, 24 jam. Butuhnya bukan aksi kata-kata atau mujamalah atau romantisme kata-kata, tapi bukti romantisme. Bahkan kata sebagian wanita, ya kan? Romantisme seorang lelaki itu adalah saat mau bantu nyapu, bantu nyuci dan lain sebagainya. Orang gur ngirimi kembang tok, ya sana. Itu tetap kata istri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti bener ya ada di quote-quote itu ya, kalau lihat suami bantu di dapur itu kelihatan seksi itu. Menurut istri, menurut sebagian istri. Karena saya nggak istri bos, saya gue suami. Oke. Kalau kita, buset, gue ini suami aku pembantu ya. Gitu kadang-kadang. Kalau terus-terusan kadang-kadang para perempuan kadang udah paham nih fakihnya biskut kajian. Enggak, kata Ustadz itu, ya kan, setelah kajian tadi nyuci, kemudian nyuci piring, kemudian nyuci baju, itu nyapu itu bukan tugas perempuan, tapi tugas bersama, ya kan. Atau ada menyimpulkan malah ini tugas suami, kemudian terus buat apa kalau perempuan nggak bantu itu, ya harus ada takdimnya lah, memuliakannya bagi tugas dan lain sebagainya. Nggak langsung logikanya itu langsung black or white, ya kan? Halal haram, boleh enggak, atau penugasan di sini kan tetap kan berdua, bahtera itu dibangun berdua. Bas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jam berapa guys? Ini baru belum lama, ini masih. Oh tinggal 6 menit. Masih 1 jam lagi. Enggak, masih tinggal 6 menit nih teman-teman, karena mau ditraktir nasi goreng sama Mas Oke, mau kemana deh? Mau setik? Oke, teman-teman, Mas Aziz ada pesan mungkin? Ini hostnya ya, dari sini. apa ya? Ini tadi saya penasaran sih tentang kapasitas, kemampuan dan keinginan. Nah, itu kan dalam tadi aku agak miss ya. Kenapa kok ada hal yang dibedakan? Apakah keinginan, maksudnya gini, kamu itu mbok tenanan jangan karena mungkin nafsu mungkin kali ya dimaksud ya, atau gimana tuh? Gini, keinginan ketika sudah sandarannya ke Allah, keinginan ketika dorongannya itu benar-benar dari Allah, ya kan?
kemudian kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini jadi baik. Bukan nafsu lagi, ini ada keterbimbingan. Tapi ketika keinginan itu kadang-kadang ya itulah, ya namanya manusia kan pengen segala yang diinginkan itu kan benar-benar tercapai semua, bisa digenggaman semua, bisa Allah titipkan semua. Nah kalau masalah kemampuan ya dia fokusnya adalah bagaimana ngupgrade diri terus, menjadikan yang terbaik, ya kan, tidak hanya fokus doa saja, ikhtiar juga mati-matian, tapi sudah benar-benar dia itu menjauhkan pikirannya dari hasil, menjauhkan pikirannya dari apapun nanti yang Allah tetapkan. Jadi tidak ada bayang-bayang itu loh, nggak ada bayang-bayang nanti kudu ini. Akhirnya nggak lepas. Ada kayak benar-benar apa itu namanya ya, awas loh kalau nggak seperti ini, harus kayak gini, harus kayak gitu. Atau kalau masih terbayang-bayang hasil itu kan takut banget kalau orang yang benar-benar jadi sasarannya ini atau pengen kenalan sama dia itu lepas gitu. Sakitnya minta ampun itu loh. Akhirnya kan berharapnya ke dia bukan ke Allah. Tapi coba kalau kita lagi seneng sama seseorang, kita benar-benar berharapnya ke Allah, nggak dapat dia, tetap masih dapat ridhonya Allah. Dan ingat, kegagalan saat kita ikhtiar menikah juga ada pahalanya, bos. Ya kan? Makanya kalau bahasa singkatnya dari Mas Aziz tadi adalah semakin Anda bernafsu, langsung pakai nafsu aja. Nafsu. Ingin tuh masih di bawahnya lah. Tapi bernafsu yang penuh keterbimbingan ya ini ya. Nafsu untuk menikah dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar harusnya Anda harus semakin bernafsu untuk bertolabul ilmi atau mengupgrade kemampuan. Di alba'ah itu. Makanya yang disuruh nikah bukan hanya pemuda, tapi pemuda yang punya alba'ah. Ya kan? Dan alba'ah macam-macam ya, macam-macam, bisa dari jima, nafkah dan lain sebagainya. Wes itu saja dari Yosi, dan silakan Mas Aziz untuk ditutup. Aduh, teman-teman. Ya, alhamdulillah. Ya, banyak ilmu ya buat saya sendiri terutama. Waduh. Tadi siapa Mbak tadi merasa tersindir, jangan salah. Saya juga. Saya merasa di plok. Ah, pokoknya kayak ditampar bolak-balik. Ini banyak ilmu buat saya sendiri terutama. Pokoknya banyak hikmah, banyak nasihat. Wah, terima kasih sekali intinya. Ya kita sama-sama terus update, sama-sama terus belajar. Ya tadi loh, guru saya mengatakan itu salah satu ciri sifat iblis adalah merasa. Kadang kita baru belajar sedikit itu udah merasa, wah aku wis belajar ini, terus merasa udah yes gitu kan. Apalagi merasa layak paling ditolong Allah dan harus disegerakan, dicepatkan. Ya. Aduh. Merasa gue ini udah ya Allah. Iya itu, waduh, ya Allah saya udah gini ternyata, waduh. Jangan yang merasa itu, guru saya bilang udah dihilangin aja lah. Kata merasa ini memang jebakan Batman, jadi jebakan yang harus dihilangkan. Saya nggak bisa nyimpulkan padahal Itu Mas Aziz, waktunya banyak. Waktu terpotong. Kita mau ke nasi goreng favorit ini. Oh iya, nanti ke sana. Ya. Saya tutup dengan kawatar. Ini Mbak Widya, jangan lupa nanti dapat pulsa. Nanti di DM di Klik Solo ya. Klik Solo, harus klik Solo. Klik.solo, nanti DM nomor HP-nya berapa, nanti dapat hadiah pulsa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman ya. Sing sapa lagi? Biar ma ayunur almunau